Kalau saya eh, sudah memperkirakan kalau Inggris akan mengalami kesulitan lawan Argentina. Inggris ini istilahnya beberapa tahun terakhir tuh kebanyakan omong sih kalau Inggris ya. Kalau menurut saya ya, dan mereka selalu yakin gitu bahwa mereka bisa melangkah jauh, tapi pada akhirnya menghadapi tim yang jauh lebih berpengalaman, Inggris biasanya tersandung dan itu yang terjadi di dini hari tadi ya. Bagaimana Argentina walaupun tertinggal, ini tim nggak panik gitu, nggak kayak Meksiko atau Norwegia yang sebelumnya dihadapi oleh Inggris. Mereka tetap tenang. Jurnalis dan komentator. Halo. Sip. Halo Mas Halo. Adiani dengan Naila Husna. Silakan sebelah sini kali ya, Mas Adiani ya. Makasih sudah hadir di Nusantara TV. Mas Wiwit, ketemu lagi nih. Sekarang dari final tiba-tiba. Kemarin masih bahas Arsenal PSG, ya kan? Terakhir, sekarang udah di finalan. Harusnya tuh kita pakai. Gimana nih Mas Wiwit? Ini kita masih. Tak ada panggung yang lebih besar dalam sepak bola selain final Piala Dunia. Sebulan lebih, 48 negara berjuang. Ratusan pemain bermimpi. Namun hanya ada dua tim, Spanyol dan Argentina yang akhirnya berdiri di titik terakhir. Di laga inilah, satu kemenangan akan mengubah pemain menjadi legenda. Satu gol bisa dikenang sepanjang masa, dan satu kesalahan bisa menghantui seumur hidup. Malam ini kita akan membedah semuanya, mulai dari perjalanan kedua finalis, duel strategi yang akan tersaji di lapangan hingga prediksi siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di Piala Dunia. Inilah final Piala Dunia 2026. Pertandingan yang bukan sekedar menentukan juara, tetapi juga menulis sejarah. Kembali di Gestur, sudah bersama kami dua narasumber, Adiani dan juga Dwi Widjatmiko. Mas Adiani, Mas Wiwit, terima kasih ya sudah kembali bergabung di Gestur. Menghela nafas, merinding juga. Aduh, nih udah sampai partai final nih ya, bentar lagi. Lalu banyak hal yang menguji adrenalin, terutama di semifinal dan juga perebutan ke partai final ini. Tapi sebelum ke sana, Mas Adiani, Mas Wiwit, saya ke Mas Wiwit dulu deh. Gimana kita review pertandingan semalam ya? Yang Argentina-Inggris. Argentina-Inggris. Ya kalau saya sudah memperkirakan kalau Inggris akan mengalami kesulitan lawan Argentina. Inggris ini istilahnya beberapa tahun terakhir tuh kebanyakan omong sih kalau Inggris ya. Kalau menurut saya ya. Dan mereka selalu yakin gitu bahwa mereka bisa melangkah jauh. Tapi pada akhirnya menghadapi tim yang jauh lebih berpengalaman, Inggris biasanya tersandung. Dan itu yang terjadi di dini hari tadi ya. Bagaimana Argentina walaupun tertinggal, ini tim nggak panik gitu. Nggak kayak Meksiko atau Norwegia yang sebelumnya dihadapi oleh Inggris. Mereka tetap tenang, main seperti biasa. Malah Inggris yang kalau menurut saya agak ketakutan setelah mereka unggul 1-0 ya. Mereka malah bertahan total gitu ya, dan itu membuka peluang buat Argentina. Istilahnya cari perkara sendirilah perubahan taktik yang dilakukan oleh Inggris kalau menurut saya. Oke, Mas Adiani silakan ditambahkan. Kemarin Sama seperti apa ya, tuh? dengan Wiwit tadi katakan bahwa ada rasa inferior dari Inggris ketika justru sudah unggul. Dan bagaimana game plan dari Thomas Tuchel sebenarnya berjalan begitu mulus, bahkan dengan high press yang mereka galakan ini mengganggu build up fase pertama dari Argentina. Di 2-1 itu dia sangat terganggu dengan pressure luar biasa kepada Kuti, kepada Lisandro Martinez yang dilakukan oleh Harry Kane maksudnya, Harry Maguire. Dan ini membuat situasinya cukup mengganggu bagi Argentina di babak pertama. Dan justru kita lihat bagaimana lapangan tengah juga coba didominasi dengan Declan Rice dan Elliot Anderson coba terus tampil begitu baik, diganggu oleh Paredes dengan gayanya yang khas. Coba merusak gaya permainan dari Inggris tapi kurang berhasil, dan gaya ataupun cara keras ini justru membuat Argentina banyak melakukan pelanggaran, bahkan 19 foul di babak pertama, ini juga sangat tinggi, 5 dari Giuliano Simeone. Kemudian puncaknya adalah setelah halftime ada gol yang bisa dilesakan oleh Anthony Gordon. Betul yang dikatakan oleh Wiwit, setelah itu ada rasa kekhawatiran dari Inggris dengan berganti formasi, berganti pemain juga dengan lebih defensif, justru mengundang malapetaka. Apa yang membuat Argentina bisa mempertahankan level permainannya sampai di partai final ini? Semakin matang sih dari 4 tahun yang lalu ya. Ini 16 pemain dari tim 2022 masih ada di tim sekarang.
Kemudian itu membuat mereka lebih tenang rasanya ya. Kalau 4 tahun lalu mereka mungkin agak tertekan Agak gitu pressure karena ingin meraih trofinya. Betul, karena udah lama Messi, Lionel Messi sebagai bintang andalan mereka mencari trofi Piala Dunia. Tapi sekarang mereka udah juara, mereka udah lebih, menurut saya udah lebih rileks, udah tahu caranya bagaimana membungkus jalan sampai ke final. Dan itu bisa terlihat di tahun ini Argentina sebetulnya menghadapi jalan yang lebih sulit daripada 2022 ya. Berapa kali mereka udah hampir tersingkir. Waktu lawan Mesir, waktu lawan Tanjung Verde juga gitu. Sekarang lawan Inggris juga tertinggal lebih dulu. Tapi ini mental mereka ya udah terbentuk dari kesuksesan 4 tahun yang lalu sehingga mereka semakin matang. Dan ini Messi juga kalau kita lihat, aduh ini dibandingkan 4 tahun lalu ini Messi yang mungkin udah berbeda ya. Messi yang agak lucu juga di usia yang sekarang justru dia kayaknya mencapai puncak penampilan ya di Piala Dunia kali ini. Oke, bahkan Pep Guardiola juga mengatakan dan sudah memprediksi hal ini ya, Mas Adiani. Selama ada Messi, maka Argentina akan mulus perjalanannya terus di Piala Dunia sampai ke partai puncak. Tanggapan Anda? Selama punya pemain sekualitas Leo Messi yang bisa merubah situasi dalam kondisi terhimpit dan bagaimana dia terus step up di laga-laga yang begitu krusial bagi Argentina, tertinggal bukanlah masalah. Pergantian pemain Scaloni juga sangat positif dan bagaimana dia bisa merubah aksinya dengan menjadi pemain yang memiliki faktor luar biasa justru di flank sebelah kanan. Dia tampil melebar dengan kiriman-kiriman bolanya yang begitu impresif dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Enzo Fernandez. Kemudian juga bagaimana Lautaro Martinez mendapatkan umpan yang sangat indah. Ini adalah bukti bahwa memang Leo Messi adalah Leo Messi, pemain yang sangat berkelas dan di level elit dia selalu konsisten, apalagi di kali ini walaupun dikatakan hampir 50% dia berjalan di lapangan, tapi bagaimana ada momen-momen signifikan dia bisa memilih situasi di mana dia bisa mengembangkan aksinya dan selalu saja outcome-nya adalah gol-gol penting bagi Argentina, baik dia yang mencetak atau dia yang memberikan asisnya. Ini adalah fungsi yang luar biasa dari seorang match winner dalam diri Leo Messi. Ya, seakan-akan di Argentina tuh mendapatkan aura tersendiri ya. Kalau udah ada Messi, yang lain tuh tampil percaya diri dan selalu menampilkan yang maksimal. Apakah juga betul. Kemampuan bangkit dari ketertinggalan ini menjadi identitas baru dari Argentina, Mas Ewi? Iya, kalau saya bilang iya, saya setuju. Karena 2022 Argentina selalu unggul lebih dulu dari lawan-lawannya. Termasuk waktu mereka kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertama. Kemudian semua pertandingan itu cuma mereka unggul lebih dulu. Justru mereka yang kemudian agak lengah di menit-menit terakhir sehingga bisa disamakan skornya oleh Belanda, kita ingat. Kemudian di final juga mereka udah hampir menang lewat perpanjangan waktu, tapi Prancis bisa menyamakan skor lewat Kylian Mbappe di menit-menit terakhir. Justru ceritanya berbalik sekarang, di mana mereka justru sering, tadi saya bilang, sudah berkali-kali berada dalam situasi yang sulit ya. Kecuali mungkin di fase grup. Tapi begitu masuk ke fase knockout, kita lihat dari Tanjung Verde lah. Tanjung Verde ada ketakutan Argentina jangan-jangan bisa tersingkir oleh tim debutan gitu ya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Wiwit tadi dan juga Mas Adiani. Kita lihat ini grafik perjalanan Argentina selama di Piala Dunia sejauh ini. Ya, ada di fase grup, 32 besar, perempat final yang sempat kesulitan juga ya, justru di babak-babak awal begitu ya. Babak ini ya, di fase knockout, terutama di partai 16 besar menghadapi Mesir dan juga di semifinal lawan Inggris di mana Argentina harus tertinggal lebih dulu. Itu yang kalau menurut saya menunjukkan ini tim sudah punya mental yang kuat gitu. Mereka nggak panik ketika mereka tertinggal, bahkan 0-2 loh lawan Mesir, sempat tertinggal lebih dulu. Itu kalau tim biasa udah kolaps itu. Tapi ternyata Argentina di menit-menit terakhir bisa mencetak 3 gol, hampir nggak bisa dipercaya itu hasil pertandingan. Makanya saya nggak heran ketika Inggris berhadapan dengan Argentina di semifinal, saya yakin Argentina akan bisa mengalahkan Inggris karena Inggris nggak punya mental seperti itu. Iya, dan reaksi-reaksi yang diberikan Argentina ya dengan juga mid game management dari sang pelatih. Memang terkesan Argentina agak reaktif di ajang kali ini, tapi dengan mampu bangkit dari Tanjung Verde dan impresif sekali gitu kan. Bahkan dengan Mesir yang notabene sudah dalam genggaman mereka kemenangan tapi bisa direnggut di saat-saat akhir. Tapi yang paling cukup mengkhawatirkan adalah kalau bertemu dengan Swiss, mereka sulit berkembang dan kemudian coba dikunci di lapangan tengah. Remo Freuler dan Xhaka tampil mengesankan untuk bisa membuat agak inefektif ya lapangan tengah dari Argentina. Oleh karenanya mungkin juga De Paul digantikan oleh Giuliano Simeone kalau bertemu dengan Inggris, karena memang ada satu situasi di mana De Paul tidak bisa mengembangkan aksinya dengan positif ya, dan tidak bisa berkoneksi dengan Leo Messi terutama di lini serang. Ini yang membuat adanya adjustment dari segi line up yang dilakukan oleh Scaloni dan akhirnya berujung dengan mereka juga mampu untuk bisa membalikkan keadaan. Kalau mampu untuk bangkit satu kali adalah sebuah
kesengajaan, ketidaksengajaan. Tapi kalau mampu bangkit untuk sekian kalinya, ini adalah bukti karakter ya. Bukti bahwa mereka punya mentality, mereka begitu tangguh dan tak pernah tahu kapan dikalahkan. Ini adalah satu hal yang begitu luar biasa dari Argentina. Kalau kata Mas Adi ini tadi paling sulit Argentina melawan Swiss. Kalau Mas Wiwit? Mungkin Mesir ya, karena kalau dari segi proses jalannya kemenangan diraih oleh Argentina, mereka tertinggal 0-2. Itu tadi mungkin tinggal tersisa berapa? 15 menit barangkali. Ketika itu skor 0-2, tapi Argentina terus percaya ya. Terus pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih mereka juga membuat perubahan dan mereka, saya tadinya perkirakan mungkin kalau misalnya mereka bangkit itu perpanjangan waktu gitu. Tapi ternyata di 90 menit selesai gitu. Artinya gila ini Argentina tadi yang Diani bilang mentalnya memang sudah terbukti dan ini yang akan menjadi salah satu senjata mereka nanti di final ya. Oke, berarti ini sudah terprediksi sejak awal ketika mereka menempuh masa-masa sulitnya di fase gugur, Mas Adi. Sebenarnya ketika melihat Argentina tampil ya dengan reputasi yang mereka bawa, dengan mereka tampil lebih rileks ya karena sudah meraih title tadi kan, Wiwit katakan bahwa mereka tampil dengan ada kenyamanan karena sudah mampu meraih apa yang dinantikan di Qatar. Kemudian kali ini mereka dengan approach yang berbeda, coba untuk mempertahankan gelar tak mudah dan tim-tim lain bersiap luar biasa. Tapi kembali ketika diuji mereka selalu bisa bangkit. Tapi tentunya di partai final ini mungkin tidak boleh terjadi ya, tertinggal terlebih dahulu, harus berusaha payah karena lawannya Spanyol. Ini lawan yang sangat berbeda, lawan yang punya kemampuan yang mungkin 2 kali lipat dari Inggris dan tentunya antisipasi dari Scaloni harus lebih baik karena kita lihat dengan shape diamond di lapangan tengah betapa Inggris bisa mengganggu struktur ini dan ketika Argentina dipres dengan intensitas yang tinggi mereka tak nyaman. Itu yang terlihat di babak pertama, tapi kemudian adjustmentnya setelah kebobolan dan juga bagaimana Thomas Tuchel dengan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat ini membuat Inggris justru menjadi tim yang tertekan, tampil terlalu deep dan narrow dan mengundang serangan-serangan berbahaya, bahkan possession-nya luar biasa ya. Setelah adanya gol dari Gordon justru Argentina bisa menyentuh 93% possession di laga tersebut hingga ke akhir pertandingan. Oke, kita beralih ke finalis satunya Spanyol ya. Prancis yang superior harus tumbang 0-2 lawan Spanyol. Kita lihat grafik perjalanan Spanyol sepanjang Piala Dunia berikut ini. Ya, ini dia perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026. Kita lihat ya di fase grup H, 32 besar dan perempat final. Betul. Mungkin satu-satu kejutan ketika di pertandingan pertama ya, ketika mereka ditahan Tanjung Verde 0-0. Tapi selebihnya ini adalah Spanyol seperti ini. Mereka punya pertahanan yang kuat, tapi bukan tim yang defensif gitu. Pertahanan kuat mereka terjadi karena mereka melakukan pressure yang luar biasa di tengah. Mereka memenangi banyak bola di tengah dan membuat permainan lawannya itu tidak berkembang. Itu yang terjadi pada Prancis. Saya juga sebetulnya nggak menyangka Prancis bisa kalah begitu dominan ya dari Spanyol. Tapi kalau melihat permainannya, gila Spanyol itu menang segalanya. Menurut Anda? Kalau pertandingan itu iya, Prancis dibuat nggak berdaya sama sekali, itu istilahnya kayak dicekek gitu Prancis itu ya, sehingga kemampuan terbaik mereka nggak keluar. Mereka akan bisa 4 penyerang yang paling berbahaya Prancis itu hanya bisa bagus kalau mereka bisa melakukan banyak operan, kemudian mengalirkan bola ke sayap atau counter. Tapi dua-duanya itu nggak bisa dilakukan oleh Prancis karena mungkin baru 5 kali oper udah hilang bolanya, direbut sama Spanyol gitu ya. Jadi ini luar biasa. Spanyol adalah tantangan yang tadi Adiani bilang levelnya akan berbeda dari Inggris untuk Argentina nanti. Ini adalah lawan yang mungkin bahkan 2-3 kali lipat lebih berbahaya daripada Inggris ya. Apa yang terjadi antara Prancis dan Spanyol kemarin? Iya, ada upaya dari Spanyol untuk tidak memberikan kesempatan berkembangnya permainan Prancis. Dari segi possession mereka dibuat puas possession di lapangan tengah. Dan kalau ini terjadi, Didier Deschamps tidak punya plan B. Itu terlihat bagaimana setelah adanya dominasi, kemudian gol tercetak dari Oyarzabal dari titik putih dengan kondisi Luka Digne yang harusnya lebih mawas diri, lebih waspada karena dia pemain yang mungkin biasa saja kualitasnya, tapi dia akan mengawal satu pemain kelas dunia dalam diri Lamine Yamal dan sepertinya persiapannya tidak optimal. Oleh karenanya ada challenge yang begitu gegabah membuat situasinya sangat sulit bagi Prancis dan penalti tersebut memberikan start yang tepat ya bagi Spanyol. Dan kemudian Spanyol ini tim yang on average 62% possession mereka di ajang kali ini kan. Mereka tim yang sangat dikdaya di sana dan bagaimana tadi press sudah disentuh oleh Wiwit bahwa ini adalah tim yang off the ball juga punya determinasi, punya satu kelaparan luar biasa untuk membuat tim lainnya struggle dalam build up dan juga
tercetak high turnovers di area pertahanan, bahkan hanya 30 meter dari kotak penalti sudah ada tekanan yang luar biasa sehingga turnover begitu dapat cepat dilakukan, dan ada tekanan yang bisa dijalankan oleh Spanyol menuju ke kotak penalti dari Prancis. Ini adalah hal yang relentless, hal yang tidak bisa dicegah, dan lapangan tengah jelas kalah ya dengan kecerdasan dari De La Fuente memasang Fabian Ruiz dan juga Rodri. Dua pemain yang punya kemampuan yang begitu luar biasa secara technical, on the ball, off the ball-nya, dan bagaimana mereka bisa melakukan kendali dengan flow bola yang impresif, recycle yang juga sangat positif setelah mereka hilang possession, kemudian mendapatkannya kembali. Ini tidak bisa dijawab oleh Rabiot dan juga para pemain lain di lapangan tengah dari Prancis, dan Tchouaméni sepertinya tidak dalam kondisi fit 100% sehingga didominasi oleh Spanyol. Kunci yang dimiliki Spanyol sehingga Prancis kemarin terlihat seperti macan ompong. Itu tadi pressing mereka ya, pressing mereka, penguasaan bola mereka ya. Kita lihat Prancis senjata terbaik itu nggak bisa keluar. Makanya kita melihat Prancis kayak tim amatir gitu kemarin waktu menghadapi Spanyol ya, karena mereka begitu percaya dengan senjata yang mereka punya, Mbappe, Olise, Dembele, Doué atau Barcola gitu. Tapi begitu itu di stop oleh Spanyol, langsung nggak punya cara lain gitu mereka. Dan kita bisa melihat betapa frustrasinya ya Mbappe dan kawan-kawan itu dalam pertandingan itu. Kita lihat Spanyol ini tim yang sangat dia membunuhnya tuh pelan-pelan gitu ya. Membunuh lawannya tuh pelan-pelan dengan penguasaan bola yang luar biasa, dan itu udah terjaga dari pertandingan pertama. Kalau saya bilang nih, Spanyol di turnamen kali ini adalah tim yang nggak pernah dia harus mengubah gaya main. Mereka selalu pakai gaya main yang sama. Kalau Prancis dari sebelum lawan Spanyol mungkin mereka nggak berubah ya. Tapi begitu dirusak permainan sama Spanyol, mereka nggak punya solusi. Argentina juga gitu, walaupun mungkin mulus, tapi beberapa kali mereka harus melakukan penyesuaian ketika mereka tertinggal 0-2 dari Inggris, ketika Swiss bisa menyamakan kedudukan di 16 besar. Tapi kalau Spanyol ini nggak berubah gaya mainnya, yaitu gaya main mereka seperti itu dari awal ya, dan semua tim belum bisa menjawab kecuali mungkin Tanjung Verde dengan main ultra bertahan gitu ya, mungkin ya. Oke. Ada ilmu cocok loginya. Apakah ini seperti deja vu pada Piala Dunia 2010, kan Spanyol tidak terlalu mulus ya di babak fase gugur waktu itu, tapi akhirnya sampai ke final dan menjadi juara. Nah, ini gimana nih tanggapannya, Mas Adi? Iya, tak terlalu mulus menjadi kata kunci ya bagi Spanyol di awal dari persaingan kompetisi kali ini. Betapa Cabo Verde memberikan tantangan yang luar biasa dengan konsep defense mereka sulit untuk bisa ditembus, walaupun Spanyol mendominasi ya dengan peluang demi peluang yang gagal dikonversi. Tapi kemudian itu menjadi pembelajaran, menjadi titik di mana para pemain sadar bahwa ini adalah ajang yang sangat luar biasa menantang. Bahkan tim seperti Tanjung Verde bisa memberikan sebuah upaya dan usaha untuk bisa menggagalkan Spanyol meraih kemenangan. Dan akhirnya De La Fuente juga melakukan adjustment, perubahan di lapangan tengah. Fabian Ruiz sempat juga diparkir sejenak, Pedri dimainkan bergantian tergantung dengan lawannya. Memang ada upaya adaptif juga dari Spanyol untuk melihat lawan yang dihadapi, dan bagaimana Kubarsi tumbuh dan berkembang bersama dengan Laporte menjadi kombinasi yang sangat dahsyat untuk bisa membantu Unai Simon. Bahkan hanya 1 gol saja yang baru dirasa kebobolan oleh Spanyol. Ini juga impresif tadi akibat lapangan tengah yang mendominasi, yang membuat lawan tak berdaya, dan mereka punya Oyarzabal di lini serang yang tentunya juga sensasional, sangat menipu aksinya, karena ini pemain yang bisa memancing para pemain bertahan untuk keluar dari zona nyamannya, dibawa ke flank, dibawa ke area yang lebih deep, dan disitulah runners dari second line Spanyol juga akan masuk. Dan bagaimana Mikel Merino juga menjadi satu pemain as ya, karena dia bisa menyamakan kedudukan atau membuat Spanyol unggul off the bench. Ini adalah mentality yang tak gampang ketika dia harus bersiap kapanpun dibutuhkan coming off the bench, tapi selalu memberikan satu aksi yang tentunya sensasional. Ini pemain yang istimewa juga untuk Spanyol yang tidak dimiliki oleh tim-tim lainnya. Mas Wiwit ditambahkan jadi 2010 meraih juara, sekarang udah gaspol lagi nih ya, udah sampai final, tinggal dikit lagi harapannya Spanyol. Ingat 2010 terutama sejak fase knockout ya, Spanyol itu nggak pernah kebobolan sampai final, sampai mereka menjadi juara, dan menangnya cuma 1-0 melawan Paraguay, Portugal, Jerman, kemudian Belanda di final, cuma 1-0 gitu. Artinya ada kemiripan gitu ya dengan tim sekarang yang punya pertahanan juga sangat kuat, baru kebobolan 1 menghadapi Belgia. Secara keseluruhan ini Spanyol yang mungkin mirip ya antara tim 2010 dengan 2006. Tapi barangkali Spanyol yang sekarang tidak punya bintang yang top seperti Andres Iniesta atau Xavi ya. Sekarang lebih kepada kolektivitas tim kalau menurut saya. Dan semua pemain berjalan sesuai dengan keinginan De La Fuente. Walaupun tadi ada yang bilang sebetulnya ada juga tweak yang dilakukan oleh Spanyol. Ketika Pedri nggak bermain
sebagus di Barcelona, langsung diganti Fabian Ruiz. Ketika Nico Williams, ini kita ingat tandemnya si Lamine Yamal sebetulnya waktu mereka menjuarai Euro, tapi Nico Williams tidak fit sepanjang turnamen, sekarang ditemukan penggantinya Alex Baena. Artinya pemainnya, personelnya boleh berganti gitu, tapi gaya main Spanyol itu tetap sama, dan ini yang belum bisa dijawab sama tim-tim sejauh ini sampai semifinal ya. Spanyol dengan kolektivitas pemain, sementara di Argentina ada satu bintang yang paling mentereng yang kemudian merangkul semua pemain untuk bisa menunjukkan tajinya. Nanti seperti apa perang strategi, siapa yang lebih cerdas? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Gestur. Pertemuan Spanyol dan Argentina di final menghadirkan duel dua filosofi sepak bola yang berbeda. Argentina datang sebagai juara bertahan dengan mental baja dan kemampuan bangkit di bawah tekanan. Sementara Spanyol tampil sebagai tim paling dominan dalam penguasaan bola dan pertahanan sepanjang turnamen. Ya, Spanyol dan juga Argentina. Dari sini kita akan melihat ya head to head keduanya, dari pelatih sampai dengan pemain. Kita akan roll grafiknya. Yang pertama kita bahas pelatih ya, dari mulai Luis de la Fuente ya versus Lionel Scaloni. Siapa dulu? Mas Wiwit deh. Ya, kalau menurut saya Lionel Scaloni lebih teruji dalam dia melakukan penyesuaian. Tadi udah saya bahas bahwa beberapa kali Argentina menghadapi situasi sulit di pertandingan. Mereka harus bangkit dari ketertinggalan. Itu membutuhkan kecakapan pelatih untuk membaca situasi, untuk menentukan perubahan apa yang harus dilakukan, siapa pemain yang pengganti yang harus dimasukkan gitu ya. Sedangkan kalau De La Fuente, Spanyol ini nggak pernah berubah gaya mainnya. Kalau menurut saya Spanyol belum pernah menemukan lawan yang menyulitkan mereka, lawan yang bisa membuat mereka mengubah gaya main gitu. Artinya sampai semifinal ini De La Fuente udah lurus aja jalannya, lempeng banget gitu untuk menerapkan taktiknya, untuk menerapkan filosofinya gitu ya. Sedangkan Scaloni yang kelihatannya lebih teruji kecakapannya, kemampuan dia membaca situasi karena berangkat dari beberapa kali Argentina harus melewati situasi sulit. Oke, Mas Adiani, jadi akan terus seperti ini formasi yang digunakan Luis de la Fuente atau harus lebih cerdik meracik strategi menghadapi Argentina nanti? Spanyol dan De La Fuente punya gaya DNA yang tadi sudah tepat dan tak pernah berganti ya. Ini menjadi ciri khas dari mereka. Luis de la Fuente unbeaten di rekor ajang turnamen internasionalnya baik di Euros dan juga di World Cup, ini luar biasa, bahkan dengan hanya satu hasil imbang dan potensi untuk lagi berlaga di final. Tadi juga coba menyamai prestasi di 2010 yang Anda katakan, ini adalah potensi terbesar bagi tim ini, tapi lawannya adalah Lionel Scaloni yang memang terkesan dalam beberapa laga ini Argentina reaktif terhadap lawan ya, tapi kemudian kalau di final ini adalah tim yang berbeda, tim yang bisa berubah dan menjadi tim yang akan justru mengejutkan Spanyol dengan mungkin tampil lebih ekspansif dan menekan sejak awal, dan ini adalah satu konsep yang mungkin akan dicoba oleh Scaloni karena kalau bertemu dengan Spanyol tapi kehilangan kendali di lapangan tengah sejak awal akan menjadi masalah. Dan kalau tadi dibicarakan mulus, mungkin hanya Tanjung Verde dan juga Belgia yang memberikan perlawanan yang agak menyulitkan ya bagi Spanyol, dengan juga bobolnya gawang dari Spanyol oleh upaya dari Xavier de Cataleada, tapi kemudian semua situasi bisa juga diantisipasi dengan baik dan De La Fuente punya formula yang selalu tepat untuk bisa membuat Spanyol tampil sangat unggul dari lawan-lawannya. Kita akan bahas head to head kipernya ya, penjaga gawang Unai Simon versus Emiliano Martinez. Unai Simon, penjaga gawang yang nyaman dengan kaki, distribusinya juga sangat positif, 6 save selama ini dengan sepanjang turnamen hingga ke partai final, hanya 9 shots yang dirasakan oleh dirinya, dan juga Spanyol ini bukti bahwa memang lapangan tengah dan defense dari Spain membuat Unai Simon bisa lebih nyaman ya, dan bagaimana Prancis juga hanya punya XG 0,31. Ini yang sangat rendah dan begitu sulit untuk bisa menembus pertahanan. On average 0,35 XG yang dirasa oleh Spanyol di ajang kali ini. Bukti impresifnya pertahanan, bukti tangguhnya duet Laporte dan juga Cubarsí, dan membuat Unai Simon sangat excel menjadi penjaga gawang yang bisa terlibat juga dalam distribusi. Dan Dibu Martinez salah satu yang terbaik di dunia dari segi shot blocking, tapi tentunya presence dirinya juga sangat pivotal, leadership dirinya juga sangat dibutuhkan. Tadi sempat disentuh oleh Wiwit bahwa ada save yang begitu cemerlang kala mendinai Randal Kolomuani, dan bukan tak mungkin ada 2-3 save lagi yang akan sangat membantu upaya Argentina untuk bisa mengalahkan Spanyol, walaupun memang di depannya
mungkin akan lebih optimal kita melihat duet dari Spanyol ya dalam Laporte dan juga Cubarsí ketimbang Lisandro Martinez dan Cuti Romero. Tapi tentunya Cuti Romero dan Lisandro Martinez juga masih terus diandalkan oleh Scaloni. Mas Adiani dan juga Mas Wiwit, kita akan lihat dari lini belakang bertahan ya, lini belakang. Head to head keduanya ada Pau Cubarsí versus Christian Romero. Mampukah Spanyol menghentikan mereka di lini bertahan seperti apa, Mas Wiwit? Ya, Pau Cubarsí ini pemain yang cukup menonjol ya, baik di klub maupun sekarang dia membawa identitas permainan yang ya kira-kira sama lah permainan antara klubnya dengan tim nasional sekarang. Dan ini sangat membantu Luis de la Fuente untuk menerapkan strategi yang dia inginkan di pertahanan. Back yang juga aktif membantu aliran bola ketika mereka sudah menguasai bola, sudah bisa melakukan transisi. Ini Pau Cubarsí adalah pemain yang sangat tepat ya untuk lini belakang dari Spanyol. Sedangkan Christian Romero ini sebetulnya agak rawan nih kalau di atas kertas ya, dalam hitungan di atas kertas. Ini back yang di klub bermain di klub yang kemarin terancam degradasi, Tottenham Hotspur. Jadi mungkin itu yang membuat Inggris kemarin beberapa mantan pemainnya begitu yakin sebelum ketemu Argentina, kita bikin 2 gol aja bisa ini ke gawang Argentina gitu. Karena ini Romero memang kurang meyakinkan sih ya kalau dari lihat performanya masuk ke Piala Dunia. Kalau dibandingkan dengan 4 tahun lalu misalnya Nicolas Otamendi misalnya. Otamendi itu luar biasa penampilannya waktu 4 tahun yang lalu. Cuma sekarang dengan faktor usia rasanya Scaloni perlu memang melakukan regenerasi ya, mulai melakukan regenerasi dan Romero dipilih dan ini tadi kita bisa melihat bagaimana Argentina tidak sekuat Spanyol pertahanannya. Banyak kebobolan dan rasanya itu juga menjadi salah satu faktor mengapa Romero mungkin akan menjadi salah satu titik lemah barangkali ya di pertandingan final nanti. Kita lanjut ke lini tengah yang dibilang Mas Adiani ngeri-ngeri ya. Ada Rodri dan juga Enzo Fernandez. Sensasional. Absolut cinema ini. Wow. Strategi yang harus dilakukan Argentina dalam menghadapi lini tengah Spanyol itu seperti apa? Kita sudah lihat blueprintnya di laga bertemu dengan Inggris ya. Paredes punya peran sebagai perusak di sana, tampil physicality-nya luar biasa, coba untuk bisa mengganggu upaya kendali bola dari lapangan tengah Inggris dengan Elliot Anderson, dengan Jude Bellingham-nya. Dan ini akan menjadi satu blueprint yang akan di-copy lagi, dan ini peran yang akan dijalankan dengan senang hati ya oleh Paredes dengan dirty job-nya di sana. Tapi kemudian juga bagaimana Rodri akan keluar sebagai pemain yang optimal untuk bisa mengakali press lawan. Ini pemain yang dalam menerima bola ketika di-press dengan rasio yang sangat tinggi dan dia nyaman di sana. Mengatur flow, mengatur ritme, dan juga bagaimana bola bisa dialirkan dengan begitu cairnya menuju ke lini pertahanan lawan. Akan menjadi satu hal yang luar biasa dari Rodri. Dan jangan lupa, ketika off the ball dia coba merebut lagi, dan kemudian recycle-nya ini sangat berkualitas dari Rodri. Ini yang menjadi tantangan luar biasa dengan pemain yang belum pernah dihadapi di ajang ini oleh Argentina. Dan kalau kita lihat Enzo Fernandez, ini pemain yang sudah dikembangkan lagi oleh Scaloni, dan kalau kita lihat di klub, mungkin Chelsea tidak banyak membantu dirinya untuk bisa memprogres sebagai pemain bintang ya, karena begitu sering berganti pelatih. Tapi kalau di Argentina, dia pemain yang berbeda, dan Scaloni tahu betul bagaimana memanfaatkan dirinya. Bahkan sekarang dia two-way player. Di laga bertemu dengan Inggris, dia yang benar-benar merubah situasi di lapangan tengah dengan melakukan double up cover kepada Jude Bellingham, dan kemudian memulai serangan untuk Argentina. Dan bukan tidak mungkin dia sering juga melakukan box crashing runs-nya yang sangat penting. Dia bisa beranduk bola, dia bisa melepas ke tendangan jarak jauh. Ini pemain yang bisa memberikan pembeda signifikan ya bagi Argentina. Oke, kita lanjut ya, head to head dari lini depan ada Mikel Oyarzabal dan juga Julian Alvarez. Siapa yang lebih unggul dari ketajaman pemain? Mas? Kalau melihat koleksi golnya pastinya Oyarzabal lebih terlihat lebih unggul daripada Julian Alvarez ya, sudah 5 gol. Tapi Alvarez ini perannya kalau menurut saya krusial buat Argentina yang mengandalkan Messi ya. Dia bisa membantu Messi memecah konsentrasi pertahanan dari lawan. Ini pemain yang daya jelajahnya sangat tinggi, sangat mobile gitu ya. Makanya itu alasan mungkin kenapa Alvarez lebih sering dipilih sebagai starter ketimbang Lautaro Martinez. Kalau Lautaro Martinez itu lebih ke predator di kotak penalti lah. Dia tinggal tunggu umpan matang gitu ya, seperti yang terjadi di semifinal lawan Inggris ketika Argentina butuh gol, masukin Martinez gitu, Lautaro, dan ternyata betul dia yang menyelesaikan umpan dari Messi. Tapi kalau untuk memulai pertandingan di mana mungkin Messi masih mencoba mencari celah lawan gitu ya, Messi perlu kebebasan bergerak untuk jangan sampai terlalu banyak diganggu oleh pemain lawan. Alvarez memang tepat sebagai tandemnya Messi. Makanya kalau menurut saya Alvarez nih
sangat krusial buat permainan dari Argentina selama mereka masih mengandalkan Messi. Oke, ditambahkan Mas Adian. Ya, Mikel Oyarzabal bukan pemain nomor 9, bukan pemain nomor 10, bukan pemain nomor 11, bukan nomor 8. Tapi dia floating. Dia pemain yang punya kelincahan bergerak. Dia punya visi bermain dan koneksinya luar biasa. Dan give and go-nya sangat dimanfaatkan De La Fuente. Dan eye towards goal-nya juga impresif. Dan dengan 5 golnya ini bukti bahwa dia terus menemukan momennya di ajang kali ini. Di saat-saat yang genting untuk Spanyol. Dan ini adalah pemain yang sangat diandalkan dan disukai oleh De La Fuente. Tentunya dari San Sebastian juga ini menjadi satu pemain yang tak tergantikan dan influence-nya luar biasa lah untuk Spanyol dan akan terus diandalkan ya untuk bisa membongkar pertahanan dari Argentina untuk memancing Lisandro Martinez, memancing Cuti, bahkan kedua wingback dari Argentina akan coba diinteraksi juga oleh Oyarzabal. Dan kalau Julian Alvarez menggantikan peran dari Angel Di Maria, tak mudah. Angel Di Maria pemain tanpa ego, tidak pernah selfish dan memberikan bola-bola yang begitu indah dan nyaman untuk Leo Messi. Alvarez agak berbeda, dia punya positivity, directness of play, dan juga ketika coba untuk bisa meningkatkan intensitas ancaman, dia bisa lakukan dengan aksi dribblenya dan terbukti dengan gol-gol yang cemerlang yang dia lesakan sepanjang dia berlaga untuk Argentina, apalagi golnya kala bertemu dengan Swiss, salah satu yang terbaik juga di ajang kali ini. Alvarez tentunya menjadi penopang, menjadi penolong juga bagi Leo Messi, andai terjadi deadlock bagi Argentina. Oke. Dan terakhir, Tara, pemain kunci ada Lamine Yamal dan juga Lionel Messi, di mana foto-foto keduanya sudah beredar di media sosial. Bangkit lagi kenangan lama ya, ketika Messi memandikan Lamine Yamal di event UNICEF masih dalam hitungan bulan. Ya, ini secara psikologis kemudian membuka ya pengaruh juga kepada para supporter nantinya seperti apa. Wah, gini ya. Nah, silakan Mas Wiwi ditambahkan. Ya, ada drama ya. Tadi yang Naila bilang ini foto Messi memandikan Yamal yang muncul, yang diproduksi tahun 2007 tuh muncul lagi gitu. Nggak disangka-sangka seorang anak yang nggak dikenal dulu ya, sekarang tiba-tiba akan menjadi lawan Messi di final Piala Dunia, ajang terbesar gitu ya. Yamal sendiri memang kalau saya bilang mungkin lesatannya lebih bagus daripada Messi ya. Messi 2006 debutnya di Piala Dunia. Dia cuma jadi cameo gitu. Paling cuma nyetak 1 gol waktu lawan Serbia. Tapi selebihnya dia lebih banyak di bangku cadangan karena waktu itu Argentina masih punya Carlos Tevez, masih punya Hernan Crespo. Sedangkan Yamal dalam usia sedemikian muda sudah menjadi pemain kunci buat Spanyol. Kemarin 2024 Spanyol nggak akan juara kalau nggak ada Yamal gitu ya. Sekarang 2 tahun kemudian kita lihat Yamal mungkin belum mencapai performanya level seperti 2 tahun yang lalu, tapi dia tetap menjadi krusial buat Spanyol. Kita bisa melihat bagaimana Luis de la Fuente juga selalu memainkan Yamal dalam setiap pertandingannya. Takdir Tuhan kah mereka dipertemukan kembali? Buat kita ini menjadi satu hal yang sangat menarik dengan side story mereka, dengan cerita yang unik ya dari Leo Messi dan juga Lamine Yamal. Ada kontak yang berbeda di antara kedua bintang hebat ini, tapi Lamine Yamal masih coba menemukan bentuk permainan terbaiknya setelah kembali dari cedera, dan juga bagaimana De La Fuente dan Rodri bahkan mengatakan bahwa sepertinya Lamine Yamal harus bisa lebih sebagai team player. Ini yang belum bisa diperlihatkan di ajang kali ini, tapi sudah mulai positif tandanya kalau di partai semifinal yang bertemu dengan Prancis, dia coba untuk lebih terlibat dan memberikan bola-bola kepada rekan-rekannya dan tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri. Ini hal yang sangat positif jelang laga penting bertemu dengan Argentina, karena untuk mengatasi tim sehebat, sekelas dan sekualitas Argentina harus ada team play yang ditawarkan, dan Lamine Yamal sepertinya akan memilih momen yang tepat untuk bisa menemukan aksi terbaiknya kala di partai puncak nanti bertemu dengan mungkin potensinya Tagliafico akan menemui mimpi buruknya dalam diri Lamine Yamal. Kalau kita bicara Leo Messi, dia adalah pemain yang begitu nyaman tampil di stage terbesar, dan ketika atensi kamera, dunia dan mata tertuju kepada Messi, dia akan bersinar. Jadi tidak usah khawatir, Messi tidak akan underperform di partai final. Dia akan kembali menjadi pemain yang akan memegang peran signifikan, dan Messi terus menemukan momen, dan di momen itu dia bisa memulai memperlihatkan aksi magisnya untuk Argentina. Ngomong-ngomong soal momen, Mas Wiwit. Ya, reinkarnasinya Diego Maradona ini apakah akan menjadi momen terakhir Messi di Piala Dunia? Kalau Ronaldo kan bilang, Ronaldo masih akan optimistis, akan terus berlaga. Bagaimana dengan Messi? Kalau saya sih kemungkinan besar ini memang swan songnya si Messi ya, turnamen ini ya. Mungkin ini turnamen terakhir dia, dan akan sangat hebat ketika Messi menutup cerita perjalanan dia di tim nasional dengan selalu menjadi juara di 4 turnamen. Dari Copa America 2021, Piala Dunia 2022, kemudian Copa America kemarin 2 tahun yang lalu, dan sekarang mungkin bisa juara lagi. Rasanya apa ya? Saya udah mulai nih prediksinya nih siapa yang juara. Bisa seperti itu, menang 4 kali berturut-turut di turnamen besar gitu ya.
Bahkan Spanyol yang di masa jaya-jayanya 2008, 2010, 2012, mereka putus di 2014 di Piala Dunia, mereka gagal lolos ke fase grup. Nah kalau Messi bisa melakukan itu, bisa 4 kali juara berturut-turut di turnamen, ini akan menjadi kisah yang menutup karir dia di tim nasional dengan sangat gemilang ya. Dan mendingan dia udah habis kalau misalnya juara gitu udah pensiun aja, selesai aja dah. Daripada nanti iya. 4 tahun lagi memaksakan diri main, mungkin masih bisa main ya, tapi hanya akan menjadi pemain cadangan atau itu akan kalau menurut saya malah akan menodai perjalanan karirnya ya. Oke, Mas Adiani Iya, ditambahkan. setuju ya. Kalau Leo Messi bisa mempersembahkan title lagi, ini lengkap dan menjadi satu momen yang terbaik bagi dirinya untuk step down dari tim Argentina dalam kondisi di puncak ya. Ini hal yang tentunya akan sangat memorable, sangat dikenang oleh para pecinta sepak bola Argentina dan mungkin akan hampir selevel lagi nih dengan Diego Armando Maradona. Tapi tentunya Messi punya kesempatan yang luar biasa. Ini kita melihat bagaimana kalau kita melihat ulang ke 2018, dia hampir pensiun dan meninggalkan Argentina untuk selamanya. Dengan kondisi tim yang jauh dari ideal, dengan mereka terus struggle di ajang-ajang seperti di Copa America dan juga di World Cup, tapi kemudian dari Tapia dan ke bawah ada satu harmonisasi. Bahkan fans sudah disinterested juga dengan tim Tango karena terus tampil mengecewakan ya terutama di ajang Piala Dunia. Tapi kemudian itu berubah dengan datangnya Scaloni, pelatih yang sudah dikenal dan tahu betul bagaimana untuk bisa mengoptimalkan Leo Messi dan semuanya on board, semuanya langsung bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Scaloni dan membuat Leo Messi kembali menjadi focal point ya bagi tim Argentina dan outcome-nya adalah title demi title dan dalam kondisi yang begitu sukses bagi Argentina, Messi dan para pemain lainnya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kembali mempertahankan gelar, tak mudah tapi punya potensi yang luar biasa besar. Oke, kita akan lihat head to head dari jumlah gol di Piala Dunia 2026. Nah, kita lihat ya. Oke, Spanyol ada cetak 13 gol, kebobolan hanya 1 gol, sementara Argentina cetak 19 gol, tapi kebobolannya 7 gol. Gimana nih, lihat dari jumlah gol dan pertahanannya, Mas Wimit deh silakan. Kalau saya bilang ini pertemuan antara tim yang nggak bisa, pertahanannya nggak bisa dibobol melawan tim yang nggak tahu caranya kalah gitu. Oke. Spanyol satu gol loh sampai semifinal. Ini catatan yang nggak mudah di turnamen seperti Piala Dunia ya. Banyak tim-tim kuat yang harusnya bisa memberikan ancaman tapi semuanya mentah di hadapan Spanyol. Paling hanya Belgia yang kemarin bisa mencetak 1 gol. Dan makanya kalau kita lihat jumlah golnya, Spanyol agak jauh dengan Argentina, beda 6 gol. 6 gol di turnamen seperti Piala Dunia itu cukup banyak gitu ya. Tapi dengan 13 gol ini cukup membawa Spanyol untuk lolos ke final. Sedangkan Argentina ini tim nggak tahu gimana caranya ngalahin dia nih Argentina ya. Dia boleh kebobolan banyak, tapi mereka selalu mencetak lebih banyak gol daripada lawan. Itu yang membuat sekarang Argentina adalah tim tersubur di turnamen dengan 19 gol. XG-nya juga cukup banyak ya, cukup tinggi. Ya artinya di setiap pertandingan kita bisa menantikan Argentina mencetak minimal ya mungkin 1 gol atau 2 gol ya. Mas Adiani, dari kacamata Anda melihat dari jumlah gol dan pertahanan. Kalau dilihat dari jumlah kebobolan gol, maka kita akan terus teringat dengan perkataan bahwa defense wins you titles. Dan ini yang coba diraih lagi oleh De La Fuente dan juga Spanyol. Dengan mereka begitu solid, compact di pertahanan, tapi juga dinamis untuk memulai serangan dari pertahanan. Ini adalah bukti bahwa kunci di zona pertahanan itu akan lagi dikembangkan dengan penampilan tadi ya, para pemain yang nyaman dengan kendali bola dan juga melakukan attacking dari zona pertahanan, Pedro Porro, Cucurella, kemudian juga Kubarsi dan Aymeric Laporte, dan bagaimana mereka punya penjaga gawang yang luar biasa dalam diri Unai Simon, tapi juga mereka punya outlet berbahaya, Lamine Yamal sebagai focal point di flank yang akan terus mengancam, dan kalau dia berkombinasi dengan Oyarzabal dengan baik, maka akan ada kendala besar di zona pertahanan dari Argentina, dan coba untuk mencetak tentunya overload di area sentral. Ini yang akan diutamakan juga oleh Spanyol. Oleh karenanya, Oyarzabal akan tampil juga deep ke lapangan tengah untuk menciptakan situasi 3 lawan 2 di lapangan tengah dari Argentina. Ini akan coba terus dioptimalkan. Tapi kembali, kalau kita melihat ke lawannya Argentina dengan 19 gol, dengan 8 goal scorers berbeda, ini adalah tim yang nyaman di setiap kondisi, tertekan, walaupun tertinggal, tak pernah menyerah juga. Fighting spirit luar biasa. Kalau ini tahu betul siapa-siapa yang bisa dimainkan off the bench yang akan memberikan impact
yang signifikan pun juga adalah Fuente. Tapi tentunya dari kebobolan 7 gol ini banyak hal-hal yang tentunya akan diperhatikan oleh Scaloni untuk diperbaiki karena celah itu begitu nyata, celah itu ada di zona pertahanan dan ini bisa dieksploitasi oleh tim sekelas Spanyol. Nah, lo bisa dieksploitasi ya tuh. Mas Wiwit, bagaimana Anda menanggapi pernyataan bahwa final seringkali dimenangkan bukan oleh tim yang paling hebat, tetapi yang paling sedikit membuat kesalahan? Iya, saya setuju sih ya, karena final itu partai yang sangat krusial gitu ya, sebaiknya nggak boleh ada kesalahan. Karena tadi ada yang sempat bilang, kalau misalnya Argentina kebobolan dulu seperti semifinal lawan Inggris, mungkin sekarang comeback-nya akan lebih berat gitu, karena Spanyol susah dijebol gitu. Artinya kalau bisa ya jangan kebobolan gitu. Baik Spanyol juga gitu, sebaiknya jangan kebobolan karena kalau kebobolan ya mereka akan bermain lebih terbuka dan itu juga malah akan memberikan peluang kepada Argentina untuk memukul balik gitu. Artinya benar, saya setuju kalau final ini pertandingan yang sangat krusial, sangat beresiko buat masing-masing tim ya. Mereka tahu apa yang akan dipertaruhkan dalam pertandingan nanti. Artinya nggak boleh ada kesalahan. Kalau bisa zero mistake lah di pertandingan ini, baik dari Spanyol maupun dari Argentina. Oke, kalau bisa zero mistake. Nah, seperti apa nih PR masing-masing? Fine margin, small details akan menentukan sebuah partai final. Saya sangat setuju. Dan bagi Spanyol, mereka tim yang begitu teliti dan sangat rinci ya mempersiapkan sebuah pertandingan. Itu terbukti dengan De La Fuente dan para asistennya yang terus mencari cara terbaik untuk bisa mengantisipasi apa yang ditawarkan oleh Argentina pun juga dengan Scaloni. Tapi kalau kita lihat dari line up yang ada, dari formasi yang ada, dari potensi ancaman yang sudah diperagakan oleh kedua tim di ajang kali ini, kita akan disajikan partai final yang menurut saya akan ketat, akan menarik, menegangkan dengan kualitas luar biasa di setiap lini gitu kan. Dan kita akan nantikanlah aksi dari Lamine Yamal, Leo Messi, tapi juga jangan lupa supporting cast-nya ini yang akan memegang peran yang vital ya. Siapa yang akan bisa membantu bintang utamanya untuk bisa lebih bersinar, ini akan menjadi hal yang sangat kunci. Kita ngomongin jika ya, what if ya. Ketika di menit 80, dua-duanya sama-sama imbang. Siapa yang lebih diuntungkan nih Mas Wiwit? Kalau melihat perjalanan mereka di turnamen sama-sama kuat sebetulnya. Spanyol udah berkali-kali mencetak gol di menit-menit terakhir. Apalagi juga Argentina beberapa kali melakukan comeback di menit-menit terakhir. Artinya ini berimbang nih. Saya mungkin nggak punya jawabannya. Apalagi kedalaman skuad juga relatif sama, berimbang gitu ya. Spanyol masih punya Nico Williams yang bisa dimainkan kalau misalnya dalam situasi terjepit. Apalagi Argentina masih punya Lautaro Martinez misalnya yang bisa jadi solusi seperti yang terlihat di semifinal lawan Inggris. Artinya mereka punya kebiasaan yang akan mendukung mereka bertarung sampai 90 menit kalau menurut saya. Mereka masih punya peluang untuk mencetak gol sampai menit ke 90. Mereka juga punya kedalaman skuad, punya pemain cadangan yang bisa mendukung itu ya. Artinya saya nggak akan heran kalau ini nanti akan bisa perpanjangan waktu. Mungkin ya. Perpanjangan waktu lagi ya. Gimana kalau perpanjangan waktu, coba deh Mas Adiani. Tunggu. Ini correct if I wrong. Kalau nggak salah Messi itu pernah sempat gagal penalti ya? Iya, dan bukan sekali saja di ajang kali ini gitu kan. Jadi Leo Messi mungkin kalau ada penalti lagi tetap dia yang akan mengambil ya. Karena ini adalah pemain yang tentunya tidak peduli dengan adanya miss penalty, tidak peduli dengan pressure, dia akan terus siap untuk Argentina menjadi penalty taker. Tapi juga kita akan melihat bagaimana tadi dikatakan kalau di penghujung masih berimbang, dua-duanya sama, off the bench punya kualitas. Kalau Lautaro Martinez yang tampil sebagai pemain yang diandalkan dari bangku cadangan akan bisa merubah situasi. Nico Gonzalez, kita bicara tentang pemain yang begitu redup di musim kali ini, tapi kemudian untuk Argentina di laga kemarin bertemu dengan Inggris, dia memberikan satu atraksi yang luar biasa dari bangku cadangan, kemudian sangat positif menjadi extra player mengancam pertahanan dari Inggris. Ini juga bisa menjadi satu solusi kalau ada deadlock, tapi Spanyol punya satu pemain istimewa, Mikel Merino. Ini adalah big game player dalam situasi kunci, dalam situasi terhimpit, kerap kali mengeluarkan Spanyol dari kondisi sulit. Jadi memang kedua tim punya kartu as masing-masing ya di momen-momen kunci seperti ini, momen genting yang bisa sangat menentukan. Tapi setuju dengan Wiwit, sepertinya akan ada tambahan waktu di sini karena kita sangat sulit untuk bisa membedakan kualitas yang begitu luar biasa. Kemudian juga bagaimana tentunya penampilan dari kedua tim akan saling membatalkan bintang-bintang yang akan bersinar juga luar biasa di laga ini. Jadi memang ini pertandingan ketat dengan adu strategi layaknya permainan catur yang akan ditampilkan De La Fuente dan Lionel Scaloni, dan potensinya bahkan nggak cuma extra time tapi adu penalti. Waduh, ya. Kita boleh berbicara strategi tapi tetap tangan Tuhan yang menentukan ya. 90 menit menuju keabadian seperti apa? Gestur akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Kembali di Gestur, setelah ini akan hanya ada satu negara yang mengangkat trofi. Siapa yang lebih diunggulkan? Mas Adiani. Kembali ya, sangat berat untuk bisa menentukan siapa yang lebih diunggulkan. Dua tim punya kualitas, tapi sepertinya ada slight edge towards Spain lah untuk bisa meraih title di ajang kali ini dengan rekor defense mereka, dengan style of play yang ditawarkan, yang coba untuk bisa menyulitkan Argentina. Tapi Argentina tentunya dengan mereka sangat clutch di late matches ya, bagaimana mereka bisa comeback dari posisi tertinggal ini juga istimewa. Jadi ini laga yang kembali sangat ketat, tapi saya berpikir Spain dengan keunggulan di pertahanan ini akan juga sangat membantu mereka untuk bisa mengatasi Argentina. Walaupun dramatis dan potensi adu penalti tentunya juga ada ya. Betul lagi ya, balik ke adu penalti, deg-degan ya, semakin deg-degan. Oke, kalau banyak orang yang menyebut ini adalah final ideal, Anda sepakat, Mas Wiwit? Oh iya. Ini adalah pertemuan antara juara Eropa melawan juara Amerika Selatan. Dua zona ini kan dianggap sebagai kiblat sepak bola ya dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang untuk pertama kalinya juara Euro, juara Piala Eropa bertemu dengan juara Piala Amerika, Copa Amerika di final Piala Dunia. Kita juga akan menghubungkan ini adalah finalisima yang akhirnya terwujud. Harusnya kan Spanyol dan Argentina bertemu di bulan Maret kemarin ya. Karena finalisima duel antara juara Eropa melawan juara Amerika Selatan. Tapi waktu itu karena ada perang di Timur Tengah, akhirnya nggak jadi, batal. Dan kayaknya takdir bahwa laga itu akhirnya akan terwujud di sini. Jadi kalau menurut saya ini sebuah final yang sangat ideal ya buat menutup perjalanan turnamen kali ini. Oke, Mas Adiani ditambahkan dari dua tim ini menjadi final ideal. Setuju, final ideal dengan Spanyol yang punya kembali style of play yang sangat mengesankan dari tim yang berasal dari Eropa, yang bahkan kita boleh katakan mirip dengan tim-tim Latin, dan bertemu dengan Argentina yang formnya begitu mengesankan di bawah Scaloni. Ini adalah final yang sangat didamba, final yang akan menjadi pusat perhatian dunia juga. Sayangnya laganya berlangsung di New Jersey dan New York ya, bukanlah arena terbaik untuk partai final ini. Masih banyak stadion yang lebih bagus, yang lebih layak, termasuk stadion di Mexico City, Azteca. Kalau di Amerika ada Arrowhead Stadium, ada juga Lumen Stadium di Seattle yang lebih layak, ada juga SoFi Stadium. Tapi mereka memilih New York, New Jersey, ini menarik. Tapi tentunya backdrop tidak akan terlalu berpengaruh karena dua tim yang berlaga begitu berkelas, dan kita akan disajikan tontonan di level elit ya sepak bola dunia. Penampilan dari kedua tim yang sangat kita nantikan, Spanyol dan Argentina. Final yang ideal, dua tim yang superior, dan juga ini berbicara mengenai histori ya, kalau kita lihat dari masing-masing negara ini. Kita akan lihat sejarah pertemuan Spanyol versus Argentina. Sejarah pertemuan ternyata dari 14 pertemuan, 6 menang ya, sama-sama menang, kemudian imbang 2. Itu mungkin semakin menjelaskan bahwa pertandingan ini akan ketat nanti, Naila, karena rekor pertemuannya imbang gitu, sama-sama menang 6 kali, sama kemudian dua pertandingan lain berlangsung imbang. Mungkin kita lihat kemenangan 6-1 atas Spanyol atas Argentina di 2018, tapi barangkali ini tidak bisa dijadikan ukuran karena ini hanya laga persahabatan. Demikian juga waktu Argentina menang 4-1 di 2010. Kita bisa melihat bagaimana rekor pertemuan kedua tim ini memang ketat, dan rasanya kalau menurut saya itu juga nanti akan terwujud nanti di final, di mana kalaupun ada yang menang ya pasti ada yang menang ya. Itu skornya akan ketat. Mungkin hanya akan dipisahkan oleh 1 gol kalau menurut saya. Menurut Wiwit, kalau ada yang menang 90 menit. Oke, skornya kan ketat ya. Oke, kita lihat gimana nih Mas Adiani, tambahkan dari laga persahabatan kita tidak bisa menilai ya penampilan sebuah tim, dan memang di 2018 momen yang cukup negatif untuk Argentina juga kala itu. Tapi kita lihat berimbang sekali, 6 menang bagi masing-masing tim yang berlaga dengan 2 hasil imbang, dan ini bukti tadi sangat tepat sekali dari Wiwit bahwa outcome laga ini akan juga bisa kita mungkin tarik kesimpulan dari head to head kedua tim, dari sejarah yang sudah berlangsung, dari begitu kompetitifnya ya kedua tim berlaga. Kembali akan menawarkan pertandingan yang ketat, dan small details akan menentukan tadi, dan bagaimana peran dari mega bintang dari kedua tim juga akan sangat menentukan ya. Dan dalam kondisi seperti ini, Lamine Yamal harus tahu betul bagaimana untuk bisa tampil baik di partai final, karena Lionel Messi sudah tahu bagaimana untuk bisa berperan di sebuah pertandingan yang begitu kunci untuk Argentina. Pertemuan mereka terakhir tuh di 2018 ya? Iya. Walaupun laga persahabatan, tapi kalau pertemuannya ya ini bisa dibilang sudah cukup lama atau belum terlalu lama sih untuk head to head keduanya? Iya, sudah banyak yang berubah ya dalam waktu yang sekian lama. Apalagi kalau kita bicara soal Piala Dunia, bahkan pertemuan terakhir mereka itu 1966.
udah lama sekali. Jadi mungkin kurang relevan lagi untuk dijadikan Patokan. ukuran ya, dijadikan patokan. Apalagi apa yang berubah dari Spanyol ketika mereka bangkit dari keterpurukan setelah 2014. Kemudian sekarang Argentina mencapai puncak penampilan bersama Messi ya. Kelihatannya Messi hanya butuh buka keran aja di Copa America 2021 tuh. Begitu kerannya terbuka, udah nih tim kayak unbeatable gitu si Argentina ini ya. Jadi kita menarik menunggu apa yang akan terjadi nanti karena rekor pertemuan udah mungkin sudah sulit lagi dijadikan pegangan ya. Oke. Jika benar ini menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi, apa arti gelar juara bagi warisannya dan misalnya Argentina menang, Messi menuju keabadian? Jelas, legacy yang luar biasa Leo Messi untuk Argentina. Walaupun sekarang misalnya dia tiba-tiba mengatakan dia berhenti menjadi pemain Argentina, sudah cukup legendanya, luar biasa. Walaupun tidak berlaga di final gitu kan. Tapi kalau di final nanti bisa mempersembahkan lagi gelar juara dunia back to back, tak mudah, dan ini menjadi satu hal yang impresif. Bahkan Diego Armando Maradona berupaya tapi gagal untuk bisa melakukan ini 86-90 dan kali ini adalah kesempatan luar biasa bagi Leo Messi. Tapi yang menarik juga menuju ke partai final, seberapa besar mereka emotionally drain ya, karena dengan koneksi perang Falkland dengan Inggris ini membuat para pemain, para supporter begitu emosional, begitu berupaya untuk mengeluarkan yang terbaik. Dan saya khawatir kalau peaknya Argentina terjadi di laga bertemu dengan Inggris dan mereka tampil dengan tadi ya keadaan emosi yang begitu luar biasa dahsyat, dan kalau mereka selebrasinya terlalu tinggi setelah pertandingan, walaupun mereka punya pengalaman, tapi tetap saja mengalahkan Inggris adalah hal yang utama dan mereka tak ingin kalah kalau berduel dengan Inggris. Outcome-nya mereka menang. Harapannya tidak ada gangguan dari segi selebrasi berlebihan dan tidak mencapai peak di laga tersebut, dan kita lihat bagaimana nanti manajemen dari Scaloni untuk bisa mengantisipasi ini ya, dan harusnya sih Argentina akan tampil sangat siap untuk partai final nanti, dan kalau menjadi juara ya tetap Leo Messi akan kembali bisa sekarang mungkin selevel dengan Diego Armando Maradona yang dianggap sebagai itu dia, Tuhan ya di Argentina. Tuhan ya. Oke, Mas Wiwit, jadi ditambahkan kalau Argentina dapat trofi lagi, Messi di level yang belum pernah dicapai pemain lain, benar nggak? Ya, saya mungkin bisa setuju ya, karena ini akan menjadi kali ketiga di mana ada negara back to back juara. 34-38 Italia, kemudian 58-62 Brazil. Tapi kalau menurut saya kalau dibandingkan dua periode itu, tingkat kesulitannya untuk menjadi juara back to back sekarang tuh jauh lebih sulit gitu, karena peta kekuatannya, jumlah lawan yang harus dihadapi juga semakin banyak, peta sepak bola juga sudah semakin merata gitu ya. Bahkan tim Asia pun sekarang sudah mulai keluar gitu dari apa namanya kesulitan mereka untuk mengalahkan tim-tim Eropa. Jadi rasanya kalau misalnya Messi benar jadi juara ya, ini benar-benar kita nggak bisa bantah lagi bahwa ini adalah GOAT-nya ya, paling nggak untuk era sekarang lah ya. Dia akan menutup karir dengan kalau menurut saya ya luar biasa lah. Ini di puncak penampilan. Puncak penampilannya ya. Tapi ini menjadi momen pergantian era. Kalau ini mungkin Piala Dunia terakhir untuk Messi, dari Messi ke Yamal. Changing of the guards yang mungkin berpotensi tongkat estafet bisa diberikan ke Yamal, tapi Messi akan lebih rela kalau tongkat diberikan kepada Nicopas, kepada pemain Argentina juga yang akan punya masa depan yang begitu panjang dengan Argentina. Dan kalau walaupun Nicopas masih belum diandalkan di tim ini, tapi next tournament ini adalah pemain yang akan sangat berguna untuk Argentina, dan Messi tahu betul kalau dia mempersembahkan title di ajang kali ini, maka dia akan lebih senang kalau pemain Argentina muda berikutnya yang akan meneruskan legacy, meneruskan perjuangan dan melanjutkan tongkat estafet dari Messi. Tapi Lamine Yamal kalau di luar dari Argentina adalah pemain yang sangat layak ya, dengan kebintangan dia, dengan gaya bermainnya, dengan begitu sukses di usia muda. Ini tidak mudah, dan bagaimana dirinya begitu positif dalam beraksi di setiap laga. Ini menjadi pemain yang juga sangat layak kalau saja Spanyol menjadi juara, dan akan ada changing of the guards yang agak berbeda karena berpindah dari pemain negara lain, tapi tentunya Yamal punya pedigree juga untuk bisa disandingkan dengan Leo Messi pada akhir karirnya nanti. Pada akhir karirnya ya, karena masih jauh lebih muda ya. Gimana Mas Wiwit, siapa nanti akan meneruskan Lionel Messi? Selain dari Argentina ya, berbicara. Betul. Ada banyak sih, generasi berikutnya rasanya sudah siap ya, dan mereka sudah menunjukkan kapasitas mereka kebetulan di Piala Dunia kali ini ya.
Naila, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland. Iya. Rasanya Mbappe dan Haaland ini akan meneruskan persaingan Messi sama Ronaldo gitu. Haaland secara psikologis sudah menang loh di media sosial. Iya, betul. Kemudian di lapis berikutnya tadi Adiani udah bilang ini Lamine Yamal, ini umur baru bahkan belum genap 20 tahun, tapi kalau bisa jadi juara Euro, juara Piala Dunia dalam usia sedemikian, usianya masih segitu, mungkin masih bisa 4-5 turnamen lagi. Dan Lamine Yamal berada di tim yang tepat, baik di klub maupun tim nasional. Di Barcelona langganan juara Liga Spanyol, kemungkinan besar jadi juara Liga Champions juga ada. Sedangkan Spanyol kalau di level internasional udah nggak mungkin ini tim nggak lolos ke Piala Dunia lah atau ke Euro gitu. Artinya peluang Yamal untuk meraih trofi-trofi berikutnya itu sangat terbuka gitu ya. Asal dia menjaga inilah ya. Yamal ini kan dikenal dengan ini ya, sikapnya dia di luar lapangan yang sering jadi kontroversi gitu. Ya kalau misalnya itu bisa ditekan oleh Lamine Yamal, mungkin mencapai level kerja keras seperti Cristiano Ronaldo lah barangkali. Nah mungkin Yamal nih akan bisa jadi legenda berikutnya nih. Karena usianya juga masih tergolong sangat muda ya. Oke. Mas Adiani, jika 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi lah orang membicarakan final Piala Dunia 2026, menurut Anda apa yang paling dikenang? Gelar bersejarah Argentina, kebangkitan Spanyol, atau momen terakhir Lionel Messi di panggung terbesar sepak bola? Hydration break sepertinya yang paling dikenal. Dan juga tadi kan kalau dikatakan Anda bahwa yang menang di sosial media Haaland. Yes. Kalau saya berkata Lamine Yamal karena sebelum semifinal 5 posting di TikTok bersama pacarnya. Oh wow, oke. Jadi Ya, Yamal itu juga menang. Tapi kita berbicara serius tentunya kalau kita ingat 10 tahun ke depan dengan memori di ajang kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana para pemain depan yang diharapkan bersinar semuanya tampil luar biasa, dari Leo Messi, dari Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland tampil begitu sensasional. Ini bukti bahwa di ajang sekelas Piala Dunia para pemain terbaik akan coba memberikan aksi terbaiknya dan jelas terlihat bagaimana outcome-nya di lapangan permainan. Dan tentunya memorinya adalah kalau saja Leo Messi menjadi juara dengan Argentina, ini menjadi sangat memorable. Tapi Spanyol punya segudang amunisi untuk bisa mencegah ini terjadi. Oke, Mas Iwit, kita makan dengan pertanyaan yang sama. Viking Row. Wah iya, itu yang dikangenin ya pasti. Itu aku setuju sih, aku setuju. Sensasional sih itu ya. Sensasional. Tapi mudah-mudahan ya Norwegia juga rutin ya lolos ke Piala Dunia karena ini kan nanti ya, ini tim yang ya bukan tim langganan lah ya, bukan tim tradisional yang bisa lolos setiap edisi di Piala Dunia. Mudah-mudahan sekarang mereka punya Erling Haaland. Ini satu pemain yang bisa menjadi apa ya, motor atau mercusuarnya Norwegia. Mungkin selama Haaland masih bisa mencetak gol seperti sekarang, mungkin Norwegia bisa berharap bahwa mereka akan lolos lagi ke Piala Dunia berikutnya dan kita akan melihat lagi Viking Row itu ya yang akan dikenang sama mungkin Gen Alpha yang sekarang udah melihat nanti usia-usia SMP gitu. Soalnya enggak ada kan? Iya, seru nih. Oke deh, kita ke pertanyaan penutup ya. Singkat pertanyaan penutup ya, mulai dari skor dari keduanya, silakan deh Mas Wiwit. Tipis 1-0 atau mungkin maksimal 2-1 mungkin. 1-0 saya lebih condong ke nah loh. Kalau Adi tadi Spanyol ya, saya pegang lawannya deh, Argentina. Mas Adi? Full time 1-1 menuju ke tambahan waktu dan penalti, dan Spanyol akan Spanyol ya? Spanyol akan unggul di adu penalti. Adu penalti. Iya, 11-12 tadi. 11-12. Panjang penaltinya. Man of the match, Mas Wiwit. Messi lah. Saya butuh drama seperti itu ya, drama yang luar biasa kan. Kalau Messi jadi man of the match, udah 5 kali loh dari 7 pertandingan Messi jadi man of the match. Ini man of the match ke-6 yang akan mengukuhkan Messi sebagai pemain terbaik di Piala Dunia kali ini. Oke, man of the match, Mas Adiana. Saya memilih Rodri untuk Spanyol. Untuk Spanyol ya? Ya. Alasannya? Iya, dia akan memegang peran krusial di lapangan tengah, menjadi pemain yang memberikan balance penampilan dan juga akan berperan untuk bisa melontarkan umpan-umpan berbahaya ke zona pertahanan dari Argentina ya. Dan sepanjang pertandingan kita akan lihat peran yang begitu luar biasa dominan dari Rodri, walaupun berujung dengan hasil imbang di full time tadi potensinya ya. Kalau tadi pernyataan Mas Wiwit udah jelas ya, juara dunianya Argentina Mas Wiwit. 90 menit kayaknya itu. Spanyol dengan extra time dan extra penalti. time. Oke. Terakhir, satu alasan mengapa tim pilihan Anda akan menang, Mas Wiwit? Pengalaman 4 tahun yang lalu itu akan menjadi modal besar buat Argentina di final nanti. Mereka nggak akan tegang,
mereka juga dari perjalanan ini, itu tadi yang saya bilang, ini tim yang kayaknya nggak bisa kalah nih. Oke, Mas Adi. Ya, Spanyol akan coba unggul dari segi struktur dari penampilan mereka, dari gaya bermain yang sudah begitu kental dengan De La Fuente dan bintang-bintang yang diharapkan akan bersinar, harapannya bisa step up, dimulai dari Unai Simon, dari Kuparsi, kemudian juga Rodri, dan tentunya Oyarzabal dan Lamine Yamal. Ini adalah pemain-pemain yang akan sangat digunakan oleh De La Fuente dan harapannya ya bisa bersinar di partai final karena butuh sekali tidak hanya tactical approach yang tepat tapi juga para pemain yang bisa tampil baik kalau bertemu dengan Argentina dan bagaimana menghentikan Leo Messi dan rekan-rekannya untuk tidak bisa berkembang ya. Ini hal yang sangat-sangat sulit karena tadi pengalaman ada di Argentina 200 plus caps bedanya antara pemain Argentina yang ada di roster kemarin dengan tim Inggris. Itu bukti juga mengapa di clutch moments mereka bisa bersinar di bawah tekanan dan bahkan Leo Messi punya 206 cap sendiri. Jadi ini adalah pemain yang tidak hanya seorang match winner, game changer, tapi juga punya kemampuan untuk bisa kembali ya mempertunjukkan aksi terbaiknya justru di partai seperti partai final World Cup. Makin bingung saya harus memilih yang mana karena Prancis nggak lolos ke final. Ya, jadi kita akan tunggu sama-sama. Hanya ada satu trofi, satu juara, dan satu tim yang akan dikenang sepanjang sejarah. Apakah Argentina mampu mempertahankan mahkotanya atau justru Spanyol yang membuka era baru sepak bola dunia? Jawabannya akan ditentukan dalam 90 menit atau extra time. Tadi kata Mas Adiana ya, menuju keabadian pada Senin 20 Juli nanti. Terima kasih para narasumber sudah memberikan perspektifnya. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Naila Husna. Sampai jumpa.